Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudara. Dengan ditemani suara jakrik, saya menyapa Bapak dan Saudara. Dan pada saat ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan dalam Morning Call. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas penyertaan dalam hidup kami. Kalau kami ada di sini saat ini, semua berkat penyertaan Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak, namun kami yakin dan percaya hati dan pikiran kami terarah kepada Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengar. Serta urapilah hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 sesuai dengan SBU pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengar dan dibaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara. Nah, ini kali keempat saya menyapa dalam kurang lebih setahun ini ya, dalam program Morning Call GBIB. Dan pada saat ini kita dapat bersyukur kalau kita dapat membaca Alkitab dan merenungkannya. Di pembacaan ini kita melihat bagaimana perjalanan Paulus. Yang mana perjalanan Paulus ini bukan dalam rangka jalan-jalan, tapi Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Paulus, kalau di pembacaan yang sebelumnya di pasal 19 itu bahkan dia ada sedikit goncangan atau gangguan dari pihak lain, yaitu dari Demetrius. Dan karena memang Paulus mengatakan bahwa atau menyindir, bahkan mengatakan patung-patung itu berhala, tidak ada Tuhan di situ katanya. Karena itu buatan tangan manusia, sehingga Demetrius pun marah-marah. Dan ini juga yang menjadi bagian dari pelayanan Paulus, bahwa itulah suka dukanya. Tapi setelah keributan itu, seperti yang dijelaskan di sini, Paulus pun akhirnya pergi ke tempat lain. Bukan karena keributan itu dia pergi, bukan karena keributan itu baru ditinggalkan, tetapi karena memang tugasnya sudah selesai di situ. Lalu dia lanjut lagi ke tempat yang lain. Dan pada saat ini dia berada di Troas dengan perjalanannya. Bapak dan Saudara, kita melihat bagaimana di sini keteguhan hati Paulus untuk dengan gigih berkobar-kobar hati dan semangatnya untuk bisa melayani, juga bahkan memberitakan Injil ke berbagai daerah. Kita tahu Paulus sendiri sebelumnya adalah seorang yang fanatik terhadap orang Kristen atau pengikut Kristus. Itu belum ada Kristen gitu ya, belum ada gereja ya. Tapi hanya orang yang berkumpul, orang yang ikut dan percaya kepada Kristus. Dan disinilah ternyata Paulus diubahkan dan akhirnya malah menjadi pewarta Injil atau bahkan penginjil. Inilah menariknya.
Bapak dan saudara, kenapa kita membaca teks ini? Tidak lain tidak bukan karena memang pada hari Minggu yang lalu, tanggal 4 Oktober, kita merayakan Hari Pekabaran Injil. Bahkan juga kita menerima sakrament perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Dunia. Dan memperingati juga Hari Pekabaran Injil itu. Memang kalau kita merenungkan, kalau tidak ada pekabaran Injil, bagaimana jadinya kita? Bagaimana nasib kita? Kalau bangsa Indonesia tidak diinjili, bagaimana? Mungkin kita sampai saat ini masih berpegang pada animisme ataupun dinamisme. Dan ini menjadi concern dalam pelayanan saya di tempat saya, soalnya di daerah di Batu Genting itu ada satu wilayah yang mana mayoritas masyarakat di situ masih percaya terhadap animisme maupun dinamisme. Ada juga memang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi ya balik-balik lagi, jadi hanya Kristen secara KTP. Dan ya mudah-mudahan Tuhan memakai saya, jadi saya mohon juga doa dan dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya bisa dilakukan pelayanan ke daerah tersebut sehingga semakin banyak orang yang memuji muliakan nama Tuhan. Bapak dan saudara, memang penginjilan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berkata bahwa beritakanlah Injil kepada segala makhluk, gitu kan, kepada semua orang sampai dalam ujung bumi. Lalu juga Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang udah jelas perintah untuk membaptisan, untuk mengabarkan Injil itu berlaku kepada setiap orang yang percaya. Tapi toh sampai sekarang kita belum semuanya orang mau memberitakan Injil. Nah, tetapi memberitakan Injil itu, kalau yang saya lihat di Indonesia ada channel-channel YouTube ya dari para pendeta-pendeta yang juga menginjili. Saya lihat ada yang dengan berkhotbah, metode khotbah, melakukan KKR juga misalnya, atau juga ada yang dengan penginjil jalanan, jadi dia menginjili sampai ke daerah-daerah manapun dia datang, baru dia tanya, dia berdebat bahkan. Yang menarik ini, yang baru viral ini karena pendeta tersebut baru keluar dari penjara karena memberitakan Injil juga, jadi di penjara karena memberitakan Injil. Dalam pemberitaan Injil, dalam pekabaran Injil itu tidak atau jangan menajamkan doktrin-doktrin. Jadi yang sering dilakukan oleh orang Kristen adalah menajamkan doktrin, misalnya doktrin gereja Protestan seperti ini, gereja Katolik seperti ini, GBB ini seperti ini, Pantekosta seperti ini, Bethel seperti ini. Pada taraf tertentu itu bisa kita lakukan untuk pendalaman kita, kematangan secara spiritual, pendewasaan iman kita. Akan tapi dalam konteks pekabaran Injil harusnya itu diminimalisir sedikit, dikurangkan sedikit, karena kita harusnya mengumpulkan, menggalang kekuatan sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mengarahkan satu tujuan, supaya orang bisa mengenal siapa Kristus itu. Nah, tetapi pekabaran Injil tidak hanya membuat orang menjadi percaya, membuat orang menjadi Kristen, tidak harus selalu seperti itu, tapi dengan cara yang lain juga bisa. Misalnya apa? Dengan kita bersikap yang baik, misalnya bekerja dengan jujur, lalu orang tahu, oh kita ini orang Kristen, maka dengan seperti itu kita sudah menjadi pewarta Injil, menurut cara yang lain, cara yang berbeda. Atau dalam konteks kita, ketika kita menghadapi pandemi, jadi pandemi yang secara global terjadi, ketika kita memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya, bagi saya itu adalah penginjilan. Kenapa demikian? Bapak dan saudara-saudara, saya dalam pembacaan terhadap Emmanuel Levinas tentang wajah menjadi tersadarkan tentang bagaimana tanggung jawab kita terhadap orang lain. Jadi Emmanuel Levinas, seorang filsuf modern yang juga berbicara tentang etika, dia mengatakan seperti ini. Wajah dalam bentuk metafisik itu adalah wajah yang dalam bentuk mortalitas. Mortalitas itu kedapatmatian. Jadi orang lain tersebut dapat mati yang secara tiba-tiba menjadi interpelasi. Dia memanggilku,
memberiku tugas, mewajibkanku, seakan-akan kematian yang sebenarnya invisible, kematian itu kan invisible, tidak terlihat, yang dihadapi oleh orang lain, tetapi menjadi sebuah otoritas murni yang terpisah dari keseluruhan, menjadi keputusanku, menjadi tanggung jawabku. Karena kalau kita pelajari, filsafat sebenarnya berbicara soal kematian. Jadi kenapa tadi Levinas itu berbicara mortalitas? Filsafat sebenarnya adalah seni belajar mati. Kalau kita ini dari Socrates gitu ya. Dan kematian yang sebenarnya masa depan, tapi saat ini justru mengerjai diriku dari dalam. Sehingga masa kiniku adalah upaya untuk menjawab kematian yang ada di depan mata. Nah, Bapak dan Saudara, dalam konteks kita, COVID ini, Corona ini membuat semua orang kepayahan. Para pemimpin, presiden di berbagai negara itu sibuk bagaimana ya menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Di Indonesia sendiri ada Satgas COVID, baru juga ada tim khusus lagi, dan tim yang dibentuk yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Itu menunjukkan bahwa semuanya kepayahan, pemimpin-pemimpin kepayahan. Bahkan banyak pemimpin negara-negara maju atau negara berkembang, salah satunya Donald Trump, yang justru terkena COVID. Ini Donald Trump ini salah satu orang yang merasakan dulu baru percaya, melihat dulu baru percaya. Nah, Bapak dan Saudara, pebisnis juga, karena sekarang ekonomi jatuh, pedagang dan seterusnya, gimana bisa lagi berjualan meskipun sudah ada bantuan dan seterusnya. Dokter, perawat bekerja keras menangani pasien-pasien kritis. Juga kita semua tidak keluar rumah, jadi semua orang bekerja keras, berusaha mati-matian supaya bisa menjawab. Dan kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Kenapa kita melakukan usaha-usaha tersebut? Nah, kita takut mati, benar kan? Jadi masyarakat ataupun kita semua secara global itu sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan kematian. Hebat ya. Jadi Bapak dan Saudara, Levinas mengatakan bahwa wajah yang menjadi concernku bukan lagi kematianku. Jadi bukan lagi kematian diri saya, tetapi kematian orang lain, kedamaian wajah yang lain itu. Kan dia selalu berbicara tentang the other dan the otherness, ya, yang memanggil dan menuntutku. Nah, seandainya saya tidak peduli, jadi kalau saya tidak peduli dengan kematian orang lain, maka saya sebenarnya juga terlibat dalam kematian. Maka seharusnya saya secara bertanggung jawab untuk orang lain. Dengan berbagai cara dan upaya, saya harus mengupayakannya. Levinas bahkan menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab atas orang lain itu adalah sebuah substitusi tanpa batas, tanpa syarat. Nah, substitusi itu artinya pergantian. Jadi ketika kita bertanggung jawab atas orang lain, kita bertanggung jawab secara penuh tanpa syarat. Nah, yang asimetris, tidak seimbang. Ya, kita menjadi sandera yang ditundukkan untuk orang lain, seharusnya seperti itu. Maka secara sederhana, ketika kita memakai masker, ketika kita menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, kita turut dalam upaya menyelamatkan wajah dari kedamaian orang lain tersebut. Dari perspektif penginjilan, saya ingin mengingatkannya, ketika kita mengabarkan Injil, ya kan, penginjilan kan berarti pengabaran Injil, gitu ya, mewartakan kabar baik tentang Kristus, tentang kasihnya, gitu kan, menjabarkan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Itu harus nampak pula secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah mengapa ketika kita memakai masker, salah satu bentuk penginjilan. Ketika kita jaga jarak, protokol untuk penginjilan. Lebih lanjutnya, ketika kita menjadi teladan bagi orang lain dengan memakai masker dan seterusnya, maka sesungguhnya kita memberitakan firman tanpa kata, melainkan lewat kesaksian hidup. Nah, ini seperti tadi, ketika kita berbuat baik, kita mewartakan juga, menginjili juga. Dengan demikian kita keberadaan kita mewartakan Dia yang kasihnya kita wartakan.
Jadi Bapak dan Saudara, mulai sekarang pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan untuk menginjili orang lain. Dan penginjilan itu sekali lagi bukan hanya dalam bentuk penginjilan untuk mengkristenkan orang, tapi bagaimana membuat orang menjadi tergugah, menjadi dirahmati. Nah, ini kan dilingkupi oleh kasih. Bagaimana cara supaya orang lain itu bisa mendapatkan kasih itu? Ya kita yang memberikan kasihnya. Contohnya gimana? Memberikan ketenangan, kedamaian, itu menjaga jarak, bahkan bertanggung jawab, melakukan usaha dan upaya untuk bisa menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sampai ketika ada banyak isu-isu miring yang mengatakan bahwa ini pandemi ini hanya pandemik, pelesetannya pandemik khususnya direncanakan sebenarnya ini tidak sebahaya itu. Jangan kita menjadi orang yang harus melihat dulu baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Biarlah kita menjadi orang yang juga bijak, mewartakan kabar kasih keselamatan Tuhan itu dari misalnya medsos kita, dari pergaulan kita, dan seterusnya. Sebagaimana Paulus, dia dengan gigih mewartakan Injil, mewartakan kabar baik keselamatan. Bapak dan Saudara, yang mau saya ingatkan adalah bahwa kalau tidak ada penginjilan, tidak akan ada perbaikan kesehatan, atau bahkan pendidikan, karena penginjilan masuk bersama dengan perbaikan kesehatan dan juga pendidikan. Kita bahkan tahu sejarahnya di Indonesia khususnya ya, sekolah yang bagus itu pasti sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik. Kenapa? Karena disitulah masuk sekaligus dengan pendidikan, juga dengan kesehatan. Makanya ada rumah sakit yang Katolik, rumah sakit Kristen, itu semua masuk lewat penginjilan. Jadi itu sangat penting, dan sekali lagi bukan hanya soal firman, tapi juga bagaimana membuat orang tersebut merasakan damai dari Tuhan yang diwartakan. Kiranya apa yang menjadi khotbah pada pagi hari ini memuatkan kita semua dalam kita hidup sehari-hari atau seterusnya. Mari kita menyatukan hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah atas pengetahuan dalam hidup kami. Kalau kami telah membaca firman, biarlah firman itu menjadi pelita dalam hidup keseharian kami. Mampukan kami juga untuk terus hidup dengan lurus di tengah berbagai tantangan yang kami. Juga kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Engkau sendiri yang mengerti pergumulan kami dalam keadaan yang sulit ini, dalam keadaan pandemi ini. Biarlah Tuhan, kami tetap dapat mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami. Dimanapun, di waktu yang sulit, waktu yang tidak baik pun kami dapat mewartakan kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya juga Engkau memberkati kami dalam aktivitas seharian ini, ataupun rencana-rencana kami ke depan. Engkau bersama dengan umat-Mu yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga kiranya selalu memberkati kami semua di mana berada. Juga orang-orang yang berjuang keras untuk penanganan pandemi ini. Semuanya lah Tuhan Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan saya. Kita bahas kata Ibu. Dan kita akan berjumpa di acara selanjutnya. Dan bila Bapak dan Saudara berkerinduan untuk memberikan donasi ataupun bantuan kepada pos Pemkes GPIB, silahkan memberikan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.